Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Hello everyone, you meet me Radin Saha, and now I would like to share the information about the book review. This is one of the Islamic storybooks that I just read, which is entitled The Most Complete Story of Islamic Civilization, or Sejarah Terlengkap Peradaban Islam by Abdul Syukur Al-Azizi, published by Noktah Publisher in 2017. And the purpose of making this video is as documentation of class assignments and at the same time to share a little knowledge about Islamic historical fact. And for the contents of this book, sedikit dijelaskan bahwa buku ini terdapat 3 bagian yang mana sudah tertera di daftar isinya. Bagian pertama merupakan sedikit ulasan yang menjelaskan secara garis besar mengenai perkembangan Islam dari awal perjalanan sampai meluas hingga saat ini. Di bagian kedua barulah dijelaskan informasi selengkap-lengkapnya about how the beginning of Islam is spread by the most noble man on earth, our Prophet Muhammad SAW. Kemudian berkembangnya dari negeri-negeri Timur Tengah hingga masuk ke Nusantara kita. Nah, karena di sini saya terfokus pada fakta Islam yang jarang kita dengar, jadi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan di bagian kedua ini. Okay, let's move to the next part. Ke bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga di sini sendiri dengan judulnya Jejak Peradaban Islam di Barat. Nah, di sini yang nggak kita sangka-sangka, negara-negara besar yang kita lihat sekarang seperti yang kita lihatnya itu nggak ada jejak-jejak Islam di sana. Ternyata pernah ada semuanya, kayak Spanyol, Amerika, Italia, Jerman, Portugal, benar-benar ada semua peradaban Islam di sana dan punya kisah-kisah menarik lainnya yang bisa kita temuin di buku ini. Nah, seperti di Spanyol yang mana waktu itu dikenal dengan Andalusia. Waktu itu pada masa dinasti Umayyah, pasukan yang dipimpin Tariq bin Ziyad. Nah, pada saat itu Tariq bin Ziyad membawa pasukan yang tidak banyak, tetapi di epic momen ini itu berhasil sehingga wilayah kekuasaan Islam pada masa dinasti Umayyah pada saat itu bisa benar-benar menyebar luas. Nah, untuk bukti-bukti peninggalan Islam di sana ternyata terdapat seperti Istana Alhambra di Granada dan Masjid Agung Cordoba. Jadi kayak ini benar-benar fakta yang out of the box gitu. Dan tak kalah menarik, I'm pretty sure that you will be interested to this one. Nah, di benua Amerika di sini kita dikasih tahu fakta bahwa penemu benua Amerika yang sebenarnya itu entah sih banyak pendapat atau bagaimana, tapi di sini di buku ini dikasih tahu bahwa penemu pertama benua Amerika tersebut jauh sebelum Christopher Columbus datang ke benua Amerika itu sudah ada pelaut Muslim atau pedagang yang mana berasal atau datang dari Afrika dan Spanyol. Nah, jadi sana sudah ada Islam sebelum Christopher Columbus itu datang. Nah, entah mungkin masih banyak pendapat lain, tetapi yang saya baca di sini itu memang seperti itu yang dikasih tahu. Mungkin selanjutnya, siapa yang nggak tahu peristiwa 911? Ya, mungkin pembahasan ini sedikit abu di beberapa kalangan yang mana kalau kita kenal 2001 pada tanggal 11 November 2001 runtuhnya menara kembar World Trade Center in New York City itu disebabkan oleh pesawat jet yang dikendarai oleh teroris. Nah, ternyata ini ada sedikit keterkaitannya dengan perkembangan Islam di sana karena pada masa-masa tersebut yang mana setelah runtuhnya World Trade Center itu umat Islam yang menanggung di sana, umat Islam yang mendapat tudingan-tudingan karena di sana jadi bahasanya seperti difitnah lah gitu. Umat Islam sudah ada stereotip buruk di masyarakat Amerika sana. Benar-benar di masa-masa tersebut merupakan masa-masa sulit bagi umat Islam yang tinggal di Amerika waktu itu, terutama bagi umat Islam imigran dari wilayah Timur Tengah yang tinggal di Amerika pada waktu itu. Nah, tetapi meskipun sudah dapat cap buruk dari masyarakat di sana, entah kenapa Islam di sini malah menyebar dengan caranya sendiri. Ada satu golongan atau satu kelompok yang tiba-tiba mulai menghindari tudingan yang diberikan kepada umat Muslim kalau umat Muslim yang melakukan hal tersebut. Jadi benar-benar dari satu kelompok tersebut kemudian menyebar sampai
semua malah membela Islam pada waktu itu. Jadi benar-benar di sini bahwa dalam bahasanya di buku ini beritahu bahwa peristiwa itu bilang blessing in disguise. Jadi atau mungkin sedikit ambigu, tangan Tuhan katanya di sini di buku ini, tetapi dalam maksud yang baik. Tangan Tuhan atau agama tersebut menyebar dengan caranya sendiri, atau namanya blessing in disguise. Jadi bukannya menurun angka umat muslim di sana, tetapi malah semakin menyebar. Sekitar lebih dari 8 juta orang di sana berbondong-bondong masuk Islam atau mualaf gitu pada masa itu. Jadi di sana benar-benar wow banget gitu, kok bisa, padahal sebelumnya umat Islam yang distereotipkan buruk, umat Islam yang dapat cap teroris, begini begitu, nggak baik lah, ternyata tiba-tiba bisa menyebar seluas itu. Hingga pada saat ini sudah lebih dari 200 masjid dibangun di sana. Atau setelah itu mungkin sekarang sudah ada data terbaru mengenai perkembangan Islam, sehingga masjidnya sudah mulai bertambah lagi. Nah, jadi tadi itu sudah termasuk pembahasan bagaimana perkembangan Islam di bagian barat. Actually, this book is not only focusing on development law. This book also really discusses important facts behind everything, such as interesting stories behind historical buildings. For example, bangunan Taj Mahal yang mana didirikan pada masa kekuasaan Islam dinasti Mughal oleh Kaisar Shah Jahan. Selain itu, ada bangunan Mausoleum of Tamerlane yang menjadi bukti kekuasaan Islam di Samarkand, Uzbekistan. Adapun pada masa dinasti Abbasiyah, didikannya Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi para ilmuwan besar muslim pada masa itu. Beberapa ilmuwan besar muslim yang diterangkan di buku ini seperti Al-Biruni dan Al-Faraghani yang ahli di bidang astronomi, ada juga Abu Zakaria Ar-Razi atau Razes, dan Avicenna atau Ibn Sina, seorang ilmuwan populer yang mana ahli di bidang kedokteran, juga ahli di bidang filsafat. Dan di ilmu kesusastraan ada Al-Jashyari dengan karyanya yang terkenal Alful Lailat wal Lail yang diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi 1000 Night and One, yang mana berisi kisah-kisah dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi informasi penting dan menarik lainnya yang bisa kita temukan di buku satu ini. So, what do you think about this one? What do you pikir?